Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya. Wabil khusus saudara-saudara kita di Palestina yang sekarang dijajah oleh kaum Zionisme, dari kelompok Yahudi Israel yang menjajah bangsa Palestina, merampas tanahnya, merampas rumahnya, merampas harta bendanya, dan membunuh tanpa pandang bulu. Bukan cuma membunuh laki-laki, perempuan, anak-anak yang tidak berdosa, dan menghancurkan tempat-tempat perekonomian, menghancurkan tempat-tempat pemukiman. Yang mana kita wajib menolongnya, walaupun hanya dengan doa. Kita tidak boleh cuek ketika ada sesama dizalimi, bukan cuma sesama dalam agama saja lah, tapi sesama manusia, sesama ciptaan Allah. Hatta andai kata ada non muslim lalu dizalimi oleh seseorang, kita tidak boleh cuek, karena ajaran kita, ajaran Islam yang agung, yang sempurna, Allah mengajarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita bisa menyayangi semua makhluk Allah, agar kita bisa berbuat baik kepada semua ciptaan Allah, agar kita adil. Ingat, adil. Kepada semua pihak, baik kepada sesama muslim maupun non muslim sekalipun, agar kita tidak mendolimi, tidak menyakiti sesama ciptaan Allah, apalagi sampai membunuh. Maka Zionis Israel ini, mereka orang-orang yang jahat, mereka orang-orang yang zalim. Kita membela Palestina bukan karena Palestina itu saudara dalam seiman, tapi kita wajib membela Palestina karena mereka adalah sesama ciptaan Allah yang harus dilindungi ketika ada yang menzalimi, yang harus dibela ketika ada yang menzalimi. Fahami oleh kita. Hak asasi manusia itu sudah ditegakkan aturannya di muka bumi ini. Walaupun masih ada yang menjadi oknum-oknum sehingga tidak mengindahkan hak asasi manusia, sehingga menginjak-injak nilai-nilai hak asasi manusia.
yang disebut dengan HAM. HAM ini ajaran Islam. Malah Buya pernah membahas makna HAM bukan sekedar hak asasi manusia saja, tapi HAM itu hak asasi makhluk Tuhan. Hak asasi makhluk. Semua ciptaan Allah punya hak. Pahami, hak disayang, hak dibela, hak dibantu, semua makhluk Allah, baik yang beragama maupun yang tidak beragama sekalipun, mereka punya hak. Hak aman, hak tentram, hak damai. Walaupun kita sebagai muslim diajarkan oleh Allah dalam kasih sayang kita kepada sesama muslim harus lebih, dalam kebaikan kita kepada sesama muslim ya harus lebih. Tapi kita diajarkan oleh Allah harus sayang kepada semua ciptaan Allah, muslim dan non muslim. Harus bisa berbuat baik kepada semua ciptaan Allah, muslim dan non muslim. Harus damai dengan semua ciptaan Allah, muslim dan non muslim. Sering Buya jelaskan, bahkan bukan cuma dengan manusia saja, hatta dengan binatang sekalipun. Tidak boleh kita menzalimi binatang, kecuali ada haknya, yakni bukan karena zalim. Seperti kita menyembelih binatang ya yang halal dimakan. Ini tidak termasuk zalim. Membunuh kan ikan yang halal dimakan, ini tidak termasuk zalim. Atau membunuh binatang yang ini bisa mencelakakan manusia di wilayah ya, kehidupan manusia. Membunuhnya tidak termasuk zalim. Kayak membunuh ular, membunuh macan, membunuh apalagi laba-laba, membunuh cecak, gitu kan? Ini yang bisa membahayakan manusia. Karena laba-laba itu kencingnya sebuta. Sementara kehidupan cecak biasanya kan di atas dan kita di bawah. Kita tidak sadarkan diri sedang tidur, lagi terlentang, lalu cecak kencing kena mata, bisa buta. Jadi kalau hidup mereka di lingkungan manusia ya, yang sekiranya ini bisa mencelakakan manusia, tidak dosa dibunuhnya. Membunuhnya bukan kezaliman, hatta membunuh manusia. Sehingga di setiap negara ada hukuman mati, kan? Dan ini dilegalkan. Ini hasil keputusan, hasil musyawarah semua negara. Ingat bahwa hukuman mati itu bukan hanya dalam hukum Islam saja. Dalam hukum-hukum
non-Islam pun ingat, hukuman mati itu ada. Bahkan hukuman mati yang diterapkan dalam hukum Islam itu, subhanallah, kan, alasan-alasannya itu harus betul-betul darurat sampai kepada keputusan itu. Dan caranya pun juga harus dengan cara yang tidak dengan cara aniaya. Kenapa ya, ada hukuman mati? Tuh, ketika orang tersebut ini bisa mencelakakan banyak orang. Dia sudah berani membunuh, melakukan kejahatan yang kejahatan ini bisa berbahaya bukan hanya kepada 1-2 orang, bisa membahayakan banyak orang. Itu tidak termasuk zalim. Tapi kalau membunuh yang tanpa dosa atau membunuh karena dosa yang tidak sampai batasannya kepada kebolehan dibunuh, tidak semua dosa itu kan membolehkan seseorang untuk membunuh orang tersebut yang melakukan dosa tersebut. Tidak semua dosa. Sehingga di dalam Islam dosa itu dibagi ya, mana dosa besar, mana dosa kecil, mana dosa yang menyebabkan bolehnya dibunuh, dihukum mati, mana dosa yang tidak dibolehkan ya, dihukum mati. Itu dijelaskan di dalam ajaran Islam. Saudara-saudara kita di Palestina sekarang sedang dijajah, dan dijajah bukan sehari 2 hari, tapi bertahun-tahun. Yang meninggal dunia dibunuh bukan 1-2 orang, tapi sudah ribuan yang dibunuh. Maka kita wajib menolongnya, dan kita semampunya dengan apa yang bisa kita lakukan, minimal dengan doa. Maka doakan terus mereka, doakan terus mereka. Bagi umat Islam yang memiliki doa-doa untuk menghancurkan musuh, bacakan terus. Yang sudah mendapatkan ijazah Hizb Nasri ya, Hizbun Nasr, bacakan terus itu Hizbun Nasr. Tujukan untuk keselamatan saudara-saudara kita yang sedang dijajah. Tujukan untuk kemerdekaan mereka, agar bangsa Palestina ini merdeka semuanya. Agar ini yang menjajah ini mendapatkan hidayah dari Allah. Jika tidak, mereka dihancurkan, mereka dihinakan, mereka dikalahkan. Allah